Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Pujiastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan bimbingan dari fasilitator Ibu Nurmala Sari Dewi dan pengajar praktik Bapak Suyatno, SPDI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi 3.2.A.6 demonstrasi konstekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Penugasan. Menganalisis video pemanfaatan aset dengan bakja. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya, terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Tahapan bakja meliputi B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar? Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menuliskan penyemangat belajar pada papan tulis untuk didiskusikan bersama murid. Yang ketiga, guru bersama murid mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyemangat belajar. Yang kedua, ambil pembelajaran. Apa saja kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat belajar murid?
Bagaimana menggali kelas impian murid? Tindakan: mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid terhadap kelasnya. Yang ketiga, mengajak murid-murid untuk mengunjungi atau mengamati kelas 2 dan 6 untuk mengambil pelajaran dan menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. Yang ketiga, murid mencatat dan bertanya kepada anggota kelas yang dikunjungi tentang hal-hal yang ingin diketahui. Yang kelima, mendiskusikan hal-hal yang disukai dari kelas sendiri dan kelas yang dikunjungi beserta aktivitas yang akan dilakukan. G. Gali mimpi. Apakah kelas yang nyaman dan menyenangkan bisa menumbuhkan semangat belajar? Apa kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan: murid mengambil alat dan bahan yang telah disediakan guru untuk setiap kelompok. Yang kedua, guru mengajak murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat belajar. Yang ketiga, murid secara berkelompok menggambarkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat mereka untuk belajar dengan bahan-bahan yang ada. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka mengenai kelas impian yang diinginkan. J. Jabarkan rencana. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa daftar kebutuhan yang harus dilengkapi untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan: 1. Murid diajak untuk berkontribusi dalam menemukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. 2. Mengajak murid untuk membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan untuk membuat kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Guru membantu menuliskan daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian, di antaranya kelas yang bersih, dinding yang penuh hiasan, kursi yang bisa diubah-ubah, dan ada rak bukunya. 4. Guru akan membagi tugas untuk semua murid. A. Yang kelima, atur eksekusi. Siapa yang terlibat untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kapan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Tindakan: 1. Melibatkan murid dalam pembagian tugas dalam kelompok. 2. Murid bersama guru mengatur atau menjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan mewujudkan impian. 3. Murid dengan bimbingan guru mengerjakan tugas yang diberikan sesuai rencana atau waktu yang disepakati bersama. 4. Murid bersama-sama mengatur ruang kelas agar menarik dan membuat mereka menjadi semangat untuk belajar, meliputi kegiatan membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, dan menyusun buku. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Pada video tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran berperan yang pertama sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi murid untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sehingga bisa meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru berpihak pada murid, yaitu guru melibatkan murid secara penuh untuk mewujudkan kelas impian. Yang ketiga, guru memanfaatkan aset yang ada di kelas dan di sekolah secara optimal untuk mewujudkan kelas impian yang sesuai dengan harapan murid.
Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut meliputi pemanfaatan 7 aspek utama, berupa 1. Modal manusia, meliputi rekan sejawat yang mendukung perubahan positif, serta murid yang semangat mewujudkan kelas impian. Aset yang kedua, modal sosial, berupa relasi dan rekan sejawat yang mendukung perubahan positif. 2. Gotong royong yang dilakukan murid. 3. Interaksi dengan murid kelas 2 dan 6. Aset yang ketiga yaitu modal politik, berupa memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif, setiap kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. Aset yang keempat, modal agama dan budaya, berupa memanfaatkan sikap saling toleransi sesama siswa, serta memanfaatkan sikap gotong royong dan kerjasama untuk mewujudkan kelas impian. Aspek yang kelima berupa modal fisik, yaitu kelas yang dijadikan sebagai kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 2. Kelas lain, yaitu kelas 2 dan kelas 6 yang dikunjungi sebagai tempat untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. 3. Sarana prasarana yang ada di sekolah, seperti bahan hiasan dinding, meja kursi, rak buku, dan lain sebagainya. Aset yang keenam yaitu modal lingkungan dan alam, berupa memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Dan aset yang ketujuh berupa modal finansial, yaitu pembiayaan dari sekolah untuk perlengkapan yang digunakan dalam kelas impian. Demikianlah pemaparan mengenai demonstrasi konstekstual modul 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.